A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar adik-adik sekalian kelas akuntansi syariah semester 3A, 3B, dan 3C? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada adik-adik dua hal. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, memakai masker, jaga jarak, dan yang lainnya tetap dijaga. Dan yang kedua, dalam pembelajaran kita kali ini yang berbasis online, mohon untuk adik-adik bersabar, tetap berusaha mencari ilmu dari berbagai sumber, karena sesungguhnya online ini menurut hemat saya mempermudah adik-adik untuk mencari ilmu dari berbagai sumber, khususnya dalam mata kuliah kita kali ini, yaitu ekonomi mikro syariah. Saya berharap adik-adik mencari informasi yang valid, mencari sumber ilmu yang memang sudah terverifikasi, tervalidasi, agar tidak sesat. Ya, mudah-mudahan bisa memahami ya, disaring informasi-informasi yang ada, jangan terlalu, katakanlah, sesuatu yang kita diskusikan malah dicari jawabannya di Google. Adik-adik cobalah untuk menggali ilmu yang ada pada diri sendiri dengan cara banyak-banyaklah mencari informasi dari berbagai sumber. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah teori penawaran Islam. Kemarin sudah berbicara tentang teori permintaan. Itu harus dipahami ya. Hukum permintaan itu, apabila harga naik maka permintaan akan menurun. Apabila harga turun maka permintaan akan naik. Tapi kalau teori permintaan beda. Apabila harga naik maka apabila penawaran naik, apabila permintaan naik maka harga bisa dinaikkan. Dan apabila permintaan turun, harga bisa diturunkan agar laku. Jadi dari dua sisi dia. Yang pertama, mungkin harga naik maka permintaan turun, itu dari sisi pembeli. Harga turun, permintaan naik dari sisi pembeli. Itu hukum permintaan. Kalau teori permintaan kan permintaannya naik maka harganya kita naikin sebagai penjual. Apabila permintaannya turun, orang gak ada yang minta lagi, ya seperti di pasar-pasar lah, banyak yang obral gitu kan, karena permintaan masyarakat ataupun permintaan dari pembeli turun, maka harga pun diturunkan. Oke? Nah ini dia. Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Menurut Lipsy dan kawan-kawan, makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan.
dengan catatan faktor yang lain sama, ceteris paribus. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode tertentu. Jadi kalau penawaran ini kebalikan dari, kalau hukumnya kebalikan dari permintaan. Penawaran, apabila harga naik, maka penawaran akan naik. Artinya gini, harga barang naik nih, ya kan? Contohnya awal-awal pandemi dulu, masker, harga naik katakan. Penawaran itu artinya barang yang diproduksi, barang yang ditawarkan itu semakin banyak, karena ada peluang untuk memperoleh keuntungan yang banyak dari harga yang naik. Tapi apabila harga turun, seperti sekarang nih, harganya turun, penawarannya turun, penjual masker berkurang karena harganya turun, tidak memberikan potensi keuntungan yang lebih besar lagi. Menurut Ibnu Khaldun, tingkat harga yang terlalu rendah akan merugikan pengrajin dan pedagang dan akan mendorong mereka keluar pasar. Sebaliknya, jika harga-harga terlalu tinggi akan merugikan konsumen, karena harga-harga moderatlah harga di tingkat equilibrium yang diinginkan, baik oleh pedagang ataupun pengrajin dan konsumen. Namun demikian, untuk barang kebutuhan pokok, maka harga yang rendahlah yang tepat. Jadi begini pengertiannya. Apabila tidak terjadi keseimbangan antara si penjual dan si pembeli mengenai harga, mengenai barang dan lain-lain, maka ini tumpang tindih. Apabila harga di atas rata-rata, penjual kan enak nih, dapat keuntungan yang lebih besar dong, ya dong. Terus si pembeli yang istilahnya tingkat pendapatannya tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kenaikan, bagaimana dia mau membeli suatu barang yang harganya makin besar? Justru si konsumen dirugikan. Oke? Nah, kalau dibalik, si konsumen atau pembeli penghasilannya tetap, tapi harga di pasaran turun, sehingga yang sering nih buat harga di pasaran turun karena melimpahnya barang. Jadi katakan seorang petani cabai lah, cabai pada saat ini 50.000 katakan 1 kilo harganya. Kemudian disuplai itu banyaklah datang cabai-cabai dari mana gitu, kan cabai-cabean ya, cabai asli nih. Jadi turun harganya jadi katakan 15.000 sekilo. Petani cabai tadi mungkin modalnya lebih dari 15.000 untuk setiap kilonya. Dia mengurus cabainya, dia sudah membayangkan akan untung sekian-sekian, ternyata malah untungnya makin sedikit. Nah, itu merugikan si penjual juga. Jadi memang harus dapat titik seimbang, di mana konsumen tidak dirugikan, tidak diberatkan, di mana si penjual tetap untung, walaupun untungnya tidak sebesar yang dia inginkan, tapi pertengahan, moderat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran harga barang itu sendiri, ya dong. Kalau makin mahal barangnya, orang nggak mau beli. Nah, kalau makin mahal barangnya, orang nggak mau beli. Ini anggapannya yang lain-lain nggak ngaruh ya. Artinya, Pak, kok iPhone makin mahal makin banyak yang beli? Nah, itu barangnya beda, itu untuk gengsi. Terus harga barang lain, misalnya katakan beras dengan gandum. Ini misalnya saja ya, bagi makanan pokok katakan. Harga gandum turun
harga beras naik, orang bisa jadi pindah ke gandum. Biaya produksinya yang tadi saya ceritakan untuk apa namanya bertani cabai tadi sudah berapa modal yang dia keluarkan, pasti berpengaruh ke harganya, ke penawarannya. Tingkat teknologi yang digunakan, pasti dong. Kalau membutuhkan teknologi yang cukup tinggi, butuh biaya yang tinggi pasti. Jumlah penjual, ya benar. Kalau di monopoli atau satu penjual, maka ya jadi suka-suka penjualnya, ya kan? Karena barangnya cuma ada di dia. Tapi kalau penjualnya banyak, kita bersaing di harga dan pelayanan juga. Kondisi alam pasti, ekspektasi, ya betul. Terus kebijakan pemerintah. Ini berpengaruh semua ya terhadap penawaran. Kalau misalnya penawaran harga tinggi, barang yang tersedia tetap tinggi, maksudnya tetap banyak gitu kan, katakan beras. Ini kebijakan pemerintah contohnya itu melakukan operasi pasar melalui Bulog. Misalnya beras harganya katakan 100.000 10 kilo ya, 100.000 10 kilo harga biasanya 85.000. Maka biasanya pemerintah melalui Bulog akan membeli beras yang seharga 100.000 tadi, dibeli sebanyak-banyaknya dan dioper lagi ke pasar dengan menjual harga 85.000. Ngerti ya sampai sini ya? Ya mudah-mudahan ngerti. Dibaca lagi, dicari lagi sumber yang lain. Jangan hanya terpaku ke penjelasan saya ini saja, karena ini merupakan pengayaan dari saya, fasilitas lah dari saya untuk adik-adik yang sekarang belajar online. Faktor ekspektasi harga pada masa yang akan datang membolehkan supplier dapat menyimpan barang produksinya beberapa waktu pada waktu harga rendah dan mengeluarkannya pada harga naik. Jelas berbeda dengan konsep Islam. Ekonomi dalam Islam penahanan barang produksi dimaksud adalah untuk melindungi harga-harga barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga barang. Ya, jadi penahanan barang kalau dalam ekonomi Islam istilahnya itu ihtikar. Jadi menahan barang, menimbun barang, kemudian dia istilahnya memperhatikan pasar. Jika naik harga barang ini maka dikeluarkan barang, jika tidak naik tidak dikeluarkan. Itu tidak boleh dalam Islam. Menimbun barang, apalagi menimbun barang pokok. Banyak sekarang penimbunan. Misalnya sering kita dengarkan dulu tiba-tiba harga BBM naik. Ya, memang kita tidak tahu sih siapa pemainnya. Banyak yang bermain di situ, menimbun BBM, bahan bakar minyak ya, ditimbun, terus langka, setelah langka, ya kembali lagi ke hukum. Hukum apa? Apabila harga naik, maka permintaannya, penawarannya naik juga. Kita balik ya. Apabila harga naik, maka penawaran naik. Artinya gini, kan kalau penimbun barang ini dia kan yang BBM tadi dia kan dari segi penjual langka BBM-nya. Setelah langka, maka dia akan berasumsi akan menawarkan BBM sebanyak-banyaknya dengan syarat harganya naik. Ya dong, dia punya barang banyak, dia punya BBM banyak, dia tawarkan ke pasar dengan harga yang tinggi pula supaya dia dapat untung yang banyak-banyak. Dalam Islam ini tidak boleh. Dalam kitab Al-Kharaj
Abu Yusuf menjelaskan tidak ada batas tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa dikatakan murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak sepenuhnya ketentuan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Terkadang makanan ini tetap mahal, terkadang makanan yang sedikit tetap murah. Nah, ini menurut Abu Yusuf harusnya walaupun katakan makanan melimpah, harga tidak akan turun. Walaupun makanan langka, harga tidak naik. Jadi seharusnya alami saja. Artinya Allah lah yang menentukan. Tapi ini sulit karena nafsu manusia itu lebih sering mengalahkan manusianya sendiri. Misalnya barang langka, justru kita tetap di harga standar membantu orang kan, barang langka. Iya dong. Terus barang melimpah, ya kan? Jangan juga konsumen minta harga murah, orang barangnya banyak, tetap di harga standar gitu. Jadi saling menguntungkan. Teori penawaran Islami tidak lepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya. Apapun bentuk penawaran ini ya menjual sesuatu. Baik itu kita membuat pabriknya, baik itu kita membuat bahan bakunya dari mana dan lain-lain. Itu sangat ditekankan tidak boleh merusak alam, mengganggu manusia di sekitarnya, mengganggu hewan di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, alam lah pada intinya. Jadi jangan sampai merugikan yang lain, sementara kita mau untung sendiri. Dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada lain. Seperti yang tercantum dalam ini Quran Surah Ibrahim ayat 32 sampai 34. Ya. Terusnya, pengaruh zakat terhadap penawaran. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberi pengaruh berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal. Nisab, batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu sekitar 96 gram emas, dan haul, batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Dari penentuan di atas dapat diketahui bahwasanya apabila nisab benar sudah terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat 1%. Jadi memang menurut hemat saya lagi, zakat ini tapi memang penjualnya harus jujur ya, jujur dalam penghitungan banyaknya hartanya dalam perniagaan atau dalam kegiatan jual belinya. Dan dia harus jujur juga harta ini udah berapa lama. Daripada misalnya kita saya lebih setuju zakat ya daripada pajak. Kalau pajak apa-apa kita mau menjual sesuatu di awal sudah dikenakan pajak. Padahal logikanya belum tentu. Kalau zakat tadi kan 96 gram emas dan waktu setahun, belum tentu kita menjual barang itu selama setahun, belum tentu kita dapat mengumpulkan 96 gram emas. Menurut saya lebih adil yang zakat karena dia ada nisab dan haul. Kalau pajak kan lebih banyak yang dikenakan di awal. Zakatnya juga lumayan rendah ya, 2,5%. Sedikit ini. Oke. Lanjut, kurva penawaran jangka pendek. Di setiap harga yang di atas P1 berapapun penjualan yang dilakukan, ini dibaca saja ya. Kurvanya itu berbalik dengan yang
permintaan. Masih ingat ya yang permintaan? Kalau permintaan dia begini, kalau penawaran dia begini. Gimana ya menggambarkannya ya? Nah, ini dia. Kalau ini kan yang katakan yang garis ini semua, itu kan dari menarik garisnya dari potongan sumbu X dan Y ke kanan atas. Ya enggak? Kanan atas. Kalau permintaan itu dari kanan bawah ke kiri atas. Ngerti enggak? Kalau penawaran dari bawah, dari kiri bawah, kiri saya, kiri kalau kita lihat monitor, kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan kanan bawah ke kiri atas. Itu bedanya. Jadi ini Q1, Q2 semakin yang di samping kiri sumbu Y-nya P1, P2. Semakin banyak barangnya, semakin tinggi harganya. Makin banyak barang yang ditawarkan ya. Ini juga dibaca saja. Dibaca saja ya yang hitung-hitungan ini, karena untuk menjelaskannya agak lumayan ribet kalau online begini. Nah, jadi adik-adik, intinya saya simpulkan sedikit, penawaran itu hukumnya yang pertama, apabila harga naik maka penawaran akan semakin banyak. Artinya makin tinggi harga suatu barang itu, maka penjual pun menawarkan barangnya, menyediakan barangnya semakin banyak. Yang kedua, apabila harga turun, maka penawaran turun. Tapi jangan ditimbun ya, ihtikar tadi. Karena harga turun, ditimbun barangnya, ya dikeluarkan sedikit barangnya katakan, kemudian dijual karena murah kan, begitu naik harga dikeluarkan semua. Jangan gitu, apalagi yang bahan pokok. Oke, mengenai hitung-hitungan kurva-kurva, silakan adik-adik baca lagi, dipahami lagi. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita untuk mendiskusikan di e-learning, kita diskusikan lagi. Mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dari penjelasan saya. Apabila ada yang salah dari penjelasan saya ataupun kurang tepat, mohon dikritik dan dikasih saran agar kita tidak terus-menerus tersesat gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kepada adik-adik kelas 3A, 3B, 3C, AKS. Tetap semangat, tetap menjadi pembelajar yang setia dengan ilmu dari sumber manapun itu, tapi harus diverifikasi dan divalidasi dulu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.